foto Hasto tidak lagi terlihat di laman tersebut. PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak, dia jalan buntu dia. Adapun nama dan jabatannya masih tercantum di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Sekjen Bidang Internal Utut Adianto. Siapa-siapa yang menjadi menjadi calon penggantinya si Hasto. Ganjar Pranowo menolak memberikan komentar terkait hilangnya foto Hasto di website PDIP itu. Sehingga kalau nanti tidak ada Bu Mega yang maju sebagai ketua umum, maka kemungkinan PDI Perjuangan itu bisa belah. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Oh apa ini? Bentar, kita ulangi lagi bentar. PDIP bersiap mengganti Hasto Kristianto setelah ia diperiksa KPK dalam kasus Harun Masiku. Waduh, adapun Hasto Kristianto mengatakan nama-nama calon penggantinya sudah lama muncul. Apakah ini bentuk pecah belah? Aduh, lah ini Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, terus menghilang. Sekarang muncul lagi nih isu kalau Pak Hasto bakal diganti. Waduh, Pak Hasto mending segera muncul deh gitu untuk mempertahankan kursinya sebagai sekjen PDIP yang kayaknya udah 10 tahunan ya Pak Hasto menjabat jabatan ini gitu loh. Ini harus dipertahankan Pak Hasto ya. Mendingan ayo segera muncul aja gitu. Pak Hasto di mana? Ayo segera keluar gitu. Soalnya ini kalau tidak keluar udah ada nama-nama Pak Hasto. Nama-nama yang bakal menggantikan Pak Hasto. Apalagi nih. Kayaknya di websitenya PDIP fotonya Pak Hasto udah nggak ada nih. Atau KPK resmi menetapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP. Salah satu topik yang ramai diperbincangkan di X adalah hilangnya foto Hasto dari laman resmi PDIP yang menampilkan struktur pengurus DPP. Saat ditelusuri oleh Kompas.com, memang benar foto Hasto tidak lagi terlihat di laman tersebut. Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa 24 Desember 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, hanya foto Hasto yang hilang dari laman tersebut. Adapun nama dan jabatannya masih tercantum di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Sekjen Bidang Internal Utut Adianto. Hilangnya foto Hasto di laman struktur pengurus DPP PDIP pun memunculkan banyak spekulasi terkait posisinya sebagai Sekjen PDIP usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Saat dihubungi Kompas.com, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menolak memberikan komentar terkait hilangnya foto Hasto di website PDIP itu. Ganjar juga tidak memberikan jawaban ketika ditanya apakah raibnya foto Hasto mengindikasikan pergantian jabatan Sekjen PDIP. Dia hanya mengatakan partainya bakal memberikan keterangan resmi menyikapi penetapan Hasto sebagai tersangka. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang saat ini menjadi saksi kasus dugaan suap caleg Harun Masiku menjadi sorotan. Sejumlah pihak bahkan meminta Hasto Kristianto untuk mundur dari PDI Perjuangan karena telah disibukkan kasus Harun Masiku. Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN Dedi Palgunadi berharap Hasto mempertimbangkan dampak kasus Harun Masiku yang akan berpengaruh pada fokusnya menghadapi Pilkada serentak 2024. Dedi menyarankan Hasto legowo menanggalkan jabatannya sebagai Sekjen PDIP agar bisa berfokus pada perkara dan tak mengganggu persiapan Pilkada. Relawan Ganjar Mahfud dan Puan Maharani ini merasa perkara yang dihadapi Hasto akan mengganggu tugasnya sebagai Sekjen partai, apalagi KPK telah
menyita HP dan buku catatan Hasto ketika pemeriksaan pada Senin 10 Juni kemarin. Langkah yang dilakukan KPK itu pun tak menutup kemungkinan dapat mengubah status Hasto sewaktu-waktu. Menurutnya, keputusan mundur dari posisi Sekjen PDIP menjadi keputusan yang dinilai paling realistis untuk kondisi saat ini agar tak berefek domino. Oke, ternyata teman-teman, ketika sekarang itu menguat soal isu pergantian gitu ya, desakan supaya Pak Hasto mundur ini sudah ada sejak Pak Hasto ini dipanggil KPK sebagai saksi waktu itu. Jadi memang bukan orang luar ini. Ada relawannya dari PDIP yang justru pengen Pak Hasto ini udah pergi aja Pak Hasto, mundur saja Pak Hasto dari Sekjen PDIP. Karena ini nanti bisa jadi efeknya tuh ke partai seperti itu. Sekarang malah jadi tersangka. Dan itulah yang kemudian semakin menguat soal pergantian sekjen ini. Apalagi ini kan menuju kongres gitu ya. Pastilah isu-isu ini semakin menguat. Sekarang aku mau tampilkan dulu sama kalian siapa-siapa yang menjadi menjadi calon pengganti si Hasto. Yang pertama itu Andi Wijayanto. Andi Wijayanto itu di awal-awal pemerintahannya Bapak Joko Widodo tahun 2014-2015 kalau nggak salah, dia itu menjadi deputi tim transisi ya, yang bisa dikatakan dia itu yang menggodok siapa-siapa yang akan menjadi menteri kala itu ya. Dan bisa dikatakan beliau ini adalah salah seorang ahli di bidang pertahanan dan juga seorang politikus ya. Kalau orang yang sudah ahli di bidang pertahanan, aku yakin dia dikit-dikit nggak nangis, dikit-dikit nggak nangis. Gak bakalan nangis itu. Karena apa? Seorang yang ahli di dalam pertahanan. Nah, kita masuk ke calon yang kedua ya. Calon yang kedua itu adalah Ahmad Basarah ya. Ahmad Basarah ini adalah wakil sekjen. Jadi wakilnya si Hasto ini biar tahu kalian. Yang jadi pertanyaan, apakah ada sabotase? Waksekjen mudah-mudahan tidak, ya kan? Karena beliau ini pun juga track recordnya bagus. Dia itu sudah menjadi wakil rakyat dari tahun 1999 sampai sekarang 4 kali. Betul 4 kali. Iya, walaupun waktu pertama kali itu dia itu naik oleh karena PAW ya, tapi gimana pun juga dia bisa mempertahankan kinerja dia sehingga beliau ya tetap dipercaya oleh masyarakat dari Jawa Timur. Itu dia. Dan tahu nggak, dia salah satunya anggota dewan yang menikmati 3 kali pemerintahan presiden. Megawati, SBY, Joko Widodo. Lengkap. Hasto kan baru cuman pernah sekalinya jadi dewan. Ini 4 kali. Udah lebih paten lagi prestasinya ini daripada si Hasto. Itu Ahmad Basarah. Baru yang ketiga. Yang ketiga ini sosok yang bisa dikatakan ini idolaku waktu kecil ini. Siapa dia? Utut Adianto. Tepuk tangan dulu. Kalau orang nggak suka main catur, nggak kenal kawan ini. Karena apa? Ini adalah pecatur nomor 1 Indonesia. Betul, memang pecatur. Ada 3 nama yang dikabarkan akan menggantikan posisinya Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP. 3 nama. Dan di luar dari nama itu ada juga nih, berkembang lagi nih, 1 nama lagi yang juga lagi ramai diperbincangkan yang bakal bisa nih menggantikan posisinya Pak Hasto Kristianto, yaitu Pak Bambang Pacul. Pasti kalau nama yang barusan aku sebut nih, kalian sudah kenal lah orangnya, ya kan? Sudah tahu orangnya, karena beliau ini beberapa waktu belakangan sering muncul di media dan beliau yang membuat citra positif di PDIP, gitu ya. Itu pendapat dari kebanyakan orang seperti itu. Selain soal perebutan kursinya Pak Hasto, yang mana sekarang itu Pak Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kayak besar kemungkinan nih Pak Hasto ini bakal diganti gitu loh ya. Ya pastinya bakal diganti, gak mungkin dong jadi sekjen seumur hidup, kan gak mungkin gitu. Ada juga perebutan lain yang lagi direbutin di dalam tubuh PDIP.
kursi ketum. Guys, kita semua tahu kalau Bu Mega sudah cukup senior dan PDIP butuh sosok muda yang melanjutkan estafet kepemimpinan partai itu. Nah, makanya muncul wacana soal jabatan baru yang setidaknya akan disahkan pada Kongres di tahun 2025 mendatang, yakni posisi Ketua Harian. Nah, posisi ini disebut akan setara dengan Ketua Umum dalam kewenangannya, namun masih di bawah Ketua Umum. Setidaknya ada 2 kandidat yang berasal dari anak-anak Mega sendiri untuk posisi ini. Pertama adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dan yang kedua adalah Prananda Prabowo. Puan punya pengalaman dalam berbagai jabatan publik dan karena kemampuannya menghubungkan elit, ia kerap disebut sebagai the doer alias yang melakukan tindakan politik. Sedangkan Prananda adalah sosok di belakang layar dan kerap disebut sebagai the thinker atau sang pemikir. Julukan ini beralasan karena banyak strategi PDIP yang dirumuskan oleh Prananda. Di PDI Perjuangan itu, setelah Bu Mega itu, kandidat penerus itu cuma 2. Puan dan Prananda. Nah, antara 2 ini tidak ada yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Oke. Sehingga kalau nanti tidak ada Bu Mega yang maju sebagai Ketua Umum, maka kemungkinan PDI Perjuangan itu bisa belah. Nah, untuk menghindari situasi terbelah itulah Bu Mega tetap ada di sana. Gitu. Nah, kalau tidak ada Bu Mega di sana, ada ruang bagi masuknya kandidat ketiga. Kan biasa tuh ya, di politik kan, lagi ribut nih A sama si B, gitu. Jalan tengahnya apa? Kandidat yang lain. Misalnya nih, siapa nih? Kadin lagi ribut antara siapa? Arsad dengan Anin. Bukan mustahil ya, nanti muncul nama ketiga sebagai jalan tengah. Sergio ini emang top. Jangan-jangan ini skenario sebenarnya skenario-nya. Dongkrak langit, cawapres apa jelek, dongkrak langit, ya kan? Sama ada yang ketiga, dongkrak antik katanya. Itu Pilpres kemarin. Iya. Untuk Gibran dan Ya. dulu Rano Jadi gini, sebetulnya kan beliau. PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak. Dia jalan buntu dia. Jalan buntu. Bu Mega ini, boleh saya bilang, ini akan jadi ketua umum PDI seumur hidup. Karena dinamika yang ada antara, interrelasi yang ada antara Puan dengan Nanan, ini nggak ketemu nggak ketemu solusinya. Itu. Jadi bayangkan udah berapa tahun nih isu kompetisi antara 2 orang ini bergaung dan dijelaskan oleh Pak Laks dengan sangat gamblang kan, bahkan sampai dapil pun juga dibagi kan, dan saya juga pernah ngomong juga itu. Ini nggak akan ketemu, misalnya satu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, nggak akan terjadi itu. Sehingga Bu Mega akan menjadi ketua umum seumur hidup sebagai sumbat pengaman terhadap potensi meledaknya atau fragmentasi internal PDI Perjuangan. Artinya di balik Bu Mega itu ada ketidakpastian yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Itu hantu ketidakpastian. Udah 3 hantu bos. Hantu ketidakpastian. Semua orang dibilang hantu. Tapi ini bukan orang nih, hantu ketidakpastian. Tapi bahasa Inggrisnya specter. Iya. bukan ghost. Apalagi devil gitu kan. Apalagi demit. Oh gitu. Iya. Bukankah eskalasinya sekarang sudah semakin, maksudnya gini, ketika kita tahu belakangan di media sosial eskalasi terhadap misalnya Bambang Pacul, kan tadi bisa bilang kan, Bambang Pacul itu kan ya sebenarnya Puan Maharani. Iya, jadi sebenarnya mau menyerang Puan Maharani tapi ya kan nggak mungkin, jadi ya Bambang Pacul aja. Iya. Mudahnya kan begitu kan. Betul. Nah ini kan eskalasinya udah makin naik nih, Iya. artinya perselisihan terbukanya udah Iya kan makin paling kan begini nanti kompetisinya itu untuk mengisi DPP. De facto kan Mas Bambang Pacul sudah tersingkir dengan dilepasnya jabatan sebagai ketua Bapilu itu, atau dibagi 2 jadinya Bapilu legislatif dengan eksekutif itu kan sebetulnya udah upaya untuk menyingkirkan, memprotoli kekuatan Mbak Puan dan Mas Bambang Pacul. karena Bapilu legislatif ya kerjanya 5 tahun lagi nanti ya. Iya. Tuh ini nih yang aku bilang tadi, yang aku sebut, kalau perebutan kursi itu tidak cuma ada di sekjen aja. Kalau Pak Sekjen ini kan memang pas banget gitu ya, ketika ini sudah ada soal desakan-desakan Pak Hasto untuk mundur dari PDIP sejak kemarin jadi saksi, sekarang malah jadi tersangka. Semakin menguat kalau Pak Hasto ini diinginkan untuk mundur dari jabatannya sekjen. Kemudian ada nama-nama yang berkemungkinan bisa menggantikan
kursinya Pak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, yang kemudian ini berkembang lagi. Tidak cuma perebutan kursi Sekjen aja, tapi kursi Ketua Umum. Awalnya seperti itu, yang kemudian ini bukan kursi Ketua Umum, ini kursi Ketua Hariannya PDIP, yang mana jabatannya ini hampir setara lah dengan Ketua Umum seperti itu. Apakah ini menandakan kalau Ibu Megawati benar-benar akan menjadi Ketua Umum seumur hidup gitu? Makanya yang dicari ini kursi Ketua Harian, bukan kok kursi Ketua Umum. Jadi biar nanti kursi Ketua Umum ya akan tetap dimiliki oleh Ibu Megawati, sedangkan yang bersaing ini anak-anaknya Ibu Megawati akan posisinya itu sebagai Ketua Harian aja. Soalnya dua tokoh ini kan yang paling kuat dikabarkan ya, yang akan menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Coba kalau menurut pendapat kalian gimana teman-teman? Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.